Aku bikin cireng mini yang praktis banget, luarnya garing, dalamnya kenyal. Dipakein saus siraman jadul kayak gini nih pastinya nagih banget ya, kalian wajib coba. Jangan lupa save resep ini untuk Ramadan, dan kalau kalian mau request, tulis di kolom komentar. Nah, pertama kita bikin sausnya dulu ya. Kalau bawang putih bawang merahnya udah halus, ini baru kita masukin kacangnya, blend sebentar supaya kacangnya tuh masih bertekstur. Selanjutnya tinggal kita masak dengan bahan-bahan lainnya. Jangan lupa masaknya ini sampai bawang putih bawang merahnya tuh aromanya nggak langu lagi. Buat yang belum pernah nyobain saus kayak gini, ini tuh percampuran antara saus sambal tapi ada aroma kacangnya sedikit, pasti ya bikin nagih. Untuk cirengnya ini juga praktis banget, kita tinggal campur aja bahan-bahan kering. Aromatiknya ini aku pakai bawang putih dan juga daun bawang. Kalau udah siram dengan air yang benar-benar mendidih, dan ini sambil aku timbang ya supaya takarannya ini presisi. Untuk resep cireng lainnya kalian bisa cek di YouTube channel aku ya. Untuk nyetaknya gampang banget, kalian bisa pipihin potong-potong sesuai selera atau tinggal disobek-sobek aja kayak gini. Ini tuh seperti metode bikin sujebi ala Korea ya. Kalau cirengnya udah ngapung, ini tinggal kita angkat, biarkan sebentar. Lapisi dengan tepung tapioka, lalu goreng, jangan lupa kecilkan api. Goreng sekitar 5 menit atau sampai si struktur luar cirengnya itu dia udah kokoh, jadinya garing tahan lama. Resep simple bekal bintang ala aku. Menu hari ini adalah steak dengan saus mushroom dan juga mashed potato. Kita buat saus mushroomnya dulu. Pertama kita potong-potong jamur kancingnya. Setelah itu kalian sisihin jamur kancingnya. Siapin 4 siung bawang putih yang digeprek dan dicocok-cocok. Jangan terlalu kasar dan juga jangan terlalu halus. Oke, lanjut kita butuh setengah bawang onion atau bawang apa sih, bombay. Kita cacak-cacak juga sama kayak bawang putih. Jadi jangan terlalu halus dan juga jangan terlalu kasar. Langsung siapin margarin buat numis. Langsung masukin perbawangan yang tadi sudah kita cacak-cacak. Tumis hingga harum. Setelah itu menyusul masukin jamurnya. Untuk step jamur wajib ditumis sampai matang biar gak bau tanah ya guys. Setelah itu masukin cooking cream dan juga susu full cream. Lanjut masukin lada dan juga sedikit garam. Udah, resepnya itu aja. Kalian aduk dan tunggu hingga mendidih. Oke, lanjut kita buat mashed potatonya. Pakai 3 kentang aja, dikupasin dulu ya guys. Setelah itu kalian potong kotak-kotak kayak aku biar cepet matang pas direbus. Setelah itu kalian rebus selama 20 menit kurang lebih. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam. Lanjut kentangnya kita penyekin aja di atas saringan biar nanti tekstur kentangnya makin halus. Oke, setelah sudah penyek tambahin lada sama kaldu jamur. Nah, kalian juga tambahin susu tapi berkala ya, dikasih dulu sedikit-sedikit, diaduk sampai rata. Terus baru ditambahin susu lagi, diaduk lagi sampai rata. Kalau teksturnya udah sampai seperti ini, baru deh kalian tumis pakai bawang putih dan juga margarin. Nah, di tahap ini kalian campurin dengan keju. Bebas mau ditambahin keju apa aja. Baru kalian tambahin oregano, kalau nggak punya skip aja nggak apa-apa. Kalau aku ditambahin susu lagi biar lebih lembut. Kayak gini deh kalau dijadiin. Oke, lanjut bintang utamanya yaitu daging stick. Jangan lupa kalian lap-lap atau tap-tap dulu pakai tisu dapur biar nggak basah. Lanjut kalian tambahin olive oil, lada dan juga garam. Kalian aduk-aduk gitulah biar rata. Jangan lupa dipakainya itu bolak-balik ya. Teflon sampai keluar asap, baru kalian taruh dagingnya. Kalau aku biarin satu sisi itu 1 menit. Setelah 1 menit juga baru kita masukin butter. Jangan pakai margarin tapi pakai butter. Tambahin bawang putih yang sudah digeprek. Kalau kalian siram-siram aja deh dagingnya. Udah jadinya kayak gini guys tuh. Tapi karena aku lihat ini kurang matang banget, aku pengen lagi sebentar aja. Udah deh jadi. Kalau lagi ada masakan ini di rumah, berarti mama lagi banyak uang. Biasanya ya, sapi lada hitam kayak gini tuh makanan yang marinasi daging sapi pakai maizena, lada, kecap asin, kecap manis sama baking soda. Marinasi sekitar 15 menit, udah kayak gitu kita mau tumis-tumis sampai dia matang kecoklatan. Kalau udah, angkat dan sisihkan. Sekarang kita mau tumis bawang putih, bawang bombay, masukin daging sapinya, lada hitam yang banyak, kecap Inggris, kecap asin, saus tiram, kasih minyak wijen sama kecap manis juga. Terus kasih deh paprika hijau, paprika merah sama daun bawang yang banyak. Terakhir masukin larutan maizena dan kita masak sampai semuanya lengket dan kental jadi satu kayak gini. Udah gitu doang, simple banget kan?
Dulu aku makannya harus pakai nasi yang banyak supaya bagi-bagi loh. Kalian setuju nggak kalau nggak ada yang ngalahin enaknya masak daging sapi? Daging sapi sama saus siram, kecap manis, minyak wijen, kecap asin, kecap Inggris. Boleh dikasih lada garam sedikit dan kita aduk-aduk sampai rata. Langsung ambil olive oil sedikit, kita mau tumis bawang putih, jahe sama bawang bombay. Kalau udah wangi, kita mau langsung masukin daging sapinya tadi. Kasih air sedikit dan menurut aku ya ini yang bikin wangi nih. Kasih cabai hijau sama cabai merah gede. Kalau masih kurang rasa boleh dikasih lada garam lagi. Terus udah deh, ini tuh ya aku tinggal sajin kayak gini aja di piring. Pakai dagingnya cuma 300 gram tapi bisa dimakan satu rumah. Sekali ya, kita bikin daging sapi supaya nggak bosan makan protein ayam terus. Sini deh, aku kasih tahu tumisan Chinese food yang lebih autentik daripada capcay atau puyung hai. Jadi sedikit bawang bombay, cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai rawit merah sama cabai rawit hijau yang udah dipotong-potong kayak gini. Kalau di sini aku masukin dada ayam walaupun biasanya suka pakai babi. Bumbunya cuma kecap asin, bubuk cabai, lada hitam sama lada garam. Udah begini doang ya, rasanya tuh asin dan gurih. Kalau di Cina aslinya mungkin minyaknya lebih banyak, tapi ini kita bikin yang versi lebih sehat. Seriusan enak banget, sekilas rasanya tuh jadi kayak ayam paprika. Bun, kalau punya tepung di rumah, mending dibikin cemilan ini aja deh. Ini tuh kesukaannya anak tetangga loh. Bikinnya juga ini tuh gampang banget, Bunda. Anak TK juga pasti bisa bikin. Bahannya itu cuma pakai air, gula pasir, margarin, dan juga sedikit garam. Ini tuh tinggal kita masak aja sampai airnya mendidih dan juga margarinnya mencair. Untuk resepnya udah kamu tuliskan ya, Bun. Bunda-bunda tinggal screenshot aja. Kemudian kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita masukin aja 25 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 250 gram. Kalau terigunya udah masuk, apinya dikecilin aja ya, Bun. Kemudian ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai si tepungnya ini mateng ya, atau sampai gak ada lagi putih-putih di tepungnya kayak gini nih, Bun. Ini udah pas banget. Selanjutnya ini tuh tinggal kita diemin dulu aja sampai si adonan tepungnya ini dingin. Nah, kalau adonan tepungnya udah dingin, tinggal kita ambil aja secukupnya adonan, kemudian kita bulat-bulatkan, kita pipihkan seperti ini ya, dan bisa diisi aja pakai coklat, pakai keju, pakai selai nanas, selai stroberi, atau apapun itu ya kesukaannya anak-anak tetangga. Bunda-bunda tinggal cari tahu aja. Kalau kamu di sini bikin dua jenis ya, ada yang isi coklat sama isi keju mozzarella. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal langsung aja kita goreng, atau bisa juga ya kalau mau disimpan buat stok frozen food. Kalau kamu sih nyebut cemilan ini tuh biasanya roti KW ya, Bun, karena mirip-mirip roti kan ya, ada isian keju, ada isian coklat. Cuma bedanya ini tuh nggak pakai ragi, jadi nggak perlu diulen sampai kalis, tapi kita bisa bikin roti dengan isian coklat dan keju yang enak ya, walaupun memang teksturnya nggak seperti roti. Pokoknya ini bisa jadi solusi buat bunda-bunda yang pengen bikin roti isi tapi nggak bisa ngadon, nggak bisa ngulen, dan nggak pandai gitu kalau bikin adonan-adonan roti. Jadi bisa banget ya bikin yang seperti ini aja. Rasanya juga enak kok, Bun. Tuh lihat, isian kejunya lumer dan juga coklatnya juga lumer banget. Semoga resepnya bermanfaat ya, Bunda. Next kita bikin apa lagi? Ternyata cukup tepung terigu, susu kental manis, dan margarin, lalu diaduk-aduk sampai semuanya kecampur merata. Selanjutnya pindahkan adonan ke teflon, terus ratakan pakai sendok atau tangan, tusuk-tusuk di bagian atasnya, lalu masak sebentar pakai api yang kecil banget. Di wadah lain kita campurin tepung maizena, bubuk coklat, 1 butir telur, susu kental manis, dan air. Diaduk-aduk lagi, lalu tuang di atas pie yang udah kita buat. Jangan lupa ditutup, tunggu sampai matang kurang lebih 30 menitan. Wah, gampang itu loh guys, bikin pie coklat sendiri di rumah, rasanya juga enak banget. Cocok buat ide cemilan di rumah.